Seorang menantu berhijab, Kirana, terus-menerus disakiti oleh mertuanya, Ibu Ratna. Puncaknya, Kirana disiram teh panas di depan umum. Namun, alih-alih hancur, ia bangkit. Dengan tekad dan kecerdasan, ia menyusun balasan yang lebih pedas, bukan dengan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Mekarsari, tempatku kini tinggal, adalah sebuah kanvas hijau yang membentang luas, dikelilingi petak-petak sawah yang menghijau dan deretan pohon kelapa yang melambai-lambai. Udara di sini selalu membawa aroma tanah basah dan sesekali semerbak melati dari pekarangan rumah tetangga, seperti janji manis yang pernah Arya, suamiku, bisikan saat kami menikah setahun yang lalu. Namaku Kirana, dan aku datang ke desa ini dengan hati penuh harap, membayangkan kehidupan pernikahan yang sederhana namun penuh cinta. Aku, yang terbiasa hidup di kota kecil, dengan cepat beradaptasi dengan ritme desa yang lambat namun penuh kehangatan. Mengenakan hijab adalah bagian tak terpisahkan dari diriku, menutupi kepala dan membingkai wajahku, mencerminkan ketenangan yang aku cari dalam hidup. Sejak dulu, aku selalu percaya bahwa kebaikan dan kesabaran akan membuahkan hasil. Dan prinsip itulah yang aku genggam erat saat menjejakkan kaki pertama kali di rumah ini, rumah keluarga suamiku. Namun, harapan manis itu perlahan memudar, serupa aroma melati yang menguap di sore hari. Senyum ramah yang kudapat dari tetangga dan warga desa seakan berbanding terbalik dengan aura dingin yang selalu menyelimuti rumah ini, terutama ketika ada Ibu Ratna, mertuaku. Sejak hari pertama, aku tahu bahwa posisiku sebagai menantu baru tidak akan mudah. Beliau adalah wanita yang disegani, bahkan ditakuti, di desa Mekarsari ini, bukan karena kebaikan hatinya, melainkan karena lidahnya yang tajam dan kekuasaannya sebagai istri kepala desa yang sudah tiada. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah terbangun, menyiapkan sarapan dan segala kebutuhan keluarga. Aku mengerjakan semua pekerjaan rumah tanpa diminta, berharap bisa meluluhkan hati Ibu Ratna. Namun, setiap usahaku seakan tak pernah cukup. Ada saja celah yang beliau temukan untuk mencelaku, merendahkanku di depan Arya, bahkan terkadang di depan orang lain yang kebetulan berkunjung. Kata-kata pedasnya selalu terukir jelas di benakku, membuatku bertanya-tanya, apa salahku? Arya, suamiku, adalah pria baik yang kucintai. Ia lembut dan penuh perhatian saat kami berdua saja. Namun, di hadapan ibunya, Arya seolah kehilangan suaranya. Ia akan menunduk, sesekali melirikku dengan tatapan kasihan, tetapi tak pernah berani membela. Aku tahu, ia terjebak di antara aku dan ibunya, sebuah posisi yang tak mudah. Namun tetap saja, hatiku perih setiap kali ia memilih diam. Pernah suatu ketika, saat aku memasak gulai kambing kesukaan Arya, Ibu Ratna sengaja menambahkan garam berlebihan ke dalamnya saat aku lengah. Ketika Arya mencicipinya, Ibu Ratna langsung menyambar, "Lihatlah, istrimu ini masak saja tidak becus. Bagaimana bisa mengurus rumah tangga dengan benar?" Arya hanya diam, menelan ludah, sementara aku menahan air mata di dapur. Tak hanya di rumah, di pertemuan ibu-ibu PKK atau arisan desa sekalipun, Ibu Ratna tak sungkan-sungkan melontarkan sindiran tentang diriku. Ia sering membandingkanku dengan menantu tetangga, memuji-muji mereka di depanku, seolah ingin menegaskan bahwa aku adalah menantu yang paling tidak berguna di muka bumi ini. Aku selalu tersenyum, menanggapi dengan sopan, mencoba meredam amarah yang membara di dada. Tetangga-tetangga desa sebenarnya tahu bagaimana tabiat Ibu Ratna. Mereka sering melemparkan senyum iba dan kata-kata penguat kepadaku. "Sabar ya, Kirana. Memang begitu Ibu Ratna, keras hatinya." Ucapan itu sedikit menghibur, namun tak mengubah kenyataan pahit bahwa aku hidup dalam bayang-bayang mertua yang tak pernah menerima kehadiranku sepenuhnya.
Ada bisikan-bisikan halus yang sampai ke telingaku, bahwa Ibu Ratna sebenarnya menginginkan Arya menikah dengan Laras, anak juragan beras di desa sebelah. Laras adalah gadis berpendidikan tinggi dan berparas cantik, serta berasal dari keluarga kaya. Aku hanyalah anak yatim piatu dari keluarga sederhana, yang entah bagaimana bisa menarik hati Arya. Perbedaan inilah yang mungkin menjadi dasar kebencian Ibu Ratna padaku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa seiring waktu, Ibu Ratna akan melihat ketulusanku, akan menyadari bahwa aku hanya ingin menjadi menantu yang baik. Aku terus berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan agar hati mertuaku dilembutkan. Setiap sujud panjang, aku menumpahkan segala keluh kesah dan rasa sakit yang tak sanggup kubagikan kepada siapapun, bahkan Arya sekalipun. Waktu terus berjalan, dan bulan-bulan pernikahan kami berlalu dengan cepat. Namun, hubungan harmonisku dengan Arya, yang dulunya kubayangkan akan terus bersemi seperti melati, kini terasa layu. Arya semakin sibuk dengan pekerjaannya di kebun, pulang larut, dan cenderung menghindari konfrontasi antara aku dan ibunya. Aku merasa semakin sendiri dalam perjuangan ini. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri bertanya pada Arya, "Mas, apa aku kurang baik di mata ibumu?" Arya hanya menghela napas panjang, memelukku erat, dan berkata, "Kamu sudah sempurna, Kirana. Hanya saja ibu memang begitu. Nanti juga ibu akan luluh." Aku ingin percaya, tapi sudah setahun berlalu, dan tak ada tanda-tanda kelegaan itu akan datang. Bahkan di balik hijabku, yang seharusnya memberiku ketenangan, seringkali aku merasa gelisah. Bagaimana mungkin aku bisa melewati hari-hari yang panjang jika setiap detikku dipenuhi ketakutan akan kemarahan dan cemoohan Ibu Ratna? Hidupku seolah terjebak dalam sangkar emas. Indah di luar namun menyesakkan di dalam. Ketenangan desa Mekarsari yang kulihat di awal, kini terasa seperti tipuan. Di balik hijaunya sawah dan lambayan nyiur, tersembunyi intrik dan tekanan yang menggerus batinku. Aku tahu, batas kesabaranku semakin menipis. Aku hanya menunggu, kapan badai itu akan datang, dan apakah aku sanggup menghadapinya. Hari itu, suasana desa Mekarsari begitu meriah. Bau masakan khas Lebaran berpadu dengan wangi bunga melati yang ditaburkan di setiap sudut rumah. Adalah hari raya Idul Fitri, hari di mana sanak saudara dan handai taulan berkumpul, saling memaafkan, dan mempererat tali silaturahmi. Rumah mertuaku, yang biasanya sepi, kini dipenuhi tawa dan obrolan hangat para tamu undangan yang datang silih berganti. Aku, seperti biasa, sibuk di dapur sejak pagi buta, membantu Ibu Ratna menyiapkan hidangan. Wajahku tersenyum menyapa setiap tamu yang datang, meskipun hatiku terasa sedikit berat. Aku tahu, di balik ramahan Ibu Ratna di hadapan para tamu, ada tatapan dingin yang sesekali dilemparkannya kepadaku, seolah mengingatkan bahwa aku hanyalah seorang menantu yang tidak diinginkan. Ruang tamu sudah penuh sesak. Para tetangga, kerabat jauh, bahkan beberapa tokoh masyarakat desa turut hadir. Semuanya tampak bahagia, mengenakan pakaian terbaik mereka. Aku bolak-balik dari dapur ke ruang tamu, membawa nampan berisi kue-kue kering dan minuman. Setiap langkahku terasa ringan, mencoba mengabaikan tatapan sinis Ibu Ratna yang tak pernah luput mengawasiku. Saat giliranku membawa nampan berisi teko besar berisi teh panas dan cangkir-cangkir kosong, tiba-tiba terdengar suara Ibu Ratna yang sengaja dikeraskan. "Kirana, mana tehnya? Sudah ditunggu tamunya." Nadanya mengandung perintah, dan aku segera mempercepat langkahku. Padahal, baru saja aku akan melayani mereka. Aku berjalan perlahan, meniti keramaian, berusaha agar teko berisi air panas itu tidak tumpah. Beberapa tamu menyapaku ramah, dan aku membalas senyuman mereka. Aku berdiri di samping meja, bersiap menuangkan teh ke dalam cangkir-cangkir yang sudah tersedia. Jantungku berdebar kencang, firasat buruk mulai menghantuiku. Saat tanganku mulai menuangkan teh ke cangkir pertama, tiba-tiba Ibu Ratna berteriak, suaranya menggelegar di tengah keramaian.
Dasar ceroboh. Lihat itu, meja jadi basah. Aku terkejut, menoleh ke arahnya, dan tak sadar, tanganku sedikit gemetar. Beberapa tetes teh memang sempat menetes ke taplak meja, namun itu sangatlah sedikit, nyaris tak terlihat. Namun, reaksi Ibu Ratna sungguh di luar dugaanku. Tanpa peringatan, ia menyambar teko teh yang sedang kupegang, lalu dengan gerakan cepat dan kasar, ia menyiramkan sisa teh panas itu tepat ke arahku. Air panas itu mengenai lengan dan sebagian bajuku, menembus kain tipis, dan seketika rasa perih yang luar biasa menyengat kulitku. Ini akibatnya kalau tidak hati-hati. Menantu macam apa kau ini? Memalukan. Suara Ibu Ratna penuh amarah, menggema di seluruh ruangan. Aku terpaku, merasakan panas yang membakar, bukan hanya di kulitku, tapi juga di hatiku. Semua mata tertuju padaku. Aku melihat tatapan terkejut, iba, bahkan ada yang menahan napas. Keheningan seketika menyelimuti ruangan yang tadinya riuh rendah. Tawa dan obrolan terhenti. Para tamu yang menyaksikan kejadian itu terdiam 1000 bahasa, tak ada yang berani bersuara. Mereka hanya bisa menatapku dengan ekspresi campur aduk antara kaget dan prihatin. Aku merasa seluruh darahku mengalir ke wajah, membakar malu. Air mataku sudah menggenang, namun aku berusaha keras menahannya agar tidak jatuh. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan Ibu Ratna, apalagi di depan begitu banyak orang. Rasa perih di lengan dan dada tak seberapa dibandingkan rasa sakit dan malu yang menghantamku. Rasanya ingin sekali bumi menelanku hidup-hidup. Arya, suamiku, yang tadinya sedang mengobrol dengan tamu di sudut ruangan, langsung menoleh ke arahku saat mendengar keributan. Matanya membelalak, ekspresinya antara terkejut dan panik. Ia segera menghampiriku, namun langkahnya terhenti di tengah jalan, terhalang pandangan dingin dari ibunya. "Kirana, kamu tidak apa-apa?" Suara Arya terdengar khawatir, namun bisikannya nyaris tak terdengar. Ia ingin meraihku, namun ragu. Keraguannya itu, di tengah situasi seperti ini, bagiku lebih menyakitkan daripada teh panas yang menyiram tubuhku. Aku hanya bisa mengangguk pelan, berusaha tersenyum tipis, meski bibirku bergetar hebat. Rasa nyeri di kulitku semakin menjadi-jadi, namun aku memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Aku tidak ingin memberi kepuasan kepada Ibu Ratna yang terlihat puas dengan perbuatannya. Ia bahkan mendengus sinis. Salah seorang tamu wanita, Ibu RT, akhirnya memberanikan diri mendekatiku. "Ya Allah, Kirana, cepat bersihkan lukamu itu. Kena air panas kan?" Ia meraih tanganku, memeriksa lengan yang memerah dan mulai melepuh. Kekhawatirannya sedikit meluluhkan dinding pertahanan emosiku. Namun, Ibu Ratna buru-buru menyela. "Ah, cuma sedikit saja. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Namanya juga ceroboh." Kata-katanya sungguh menusuk, seolah menyepelekan rasa sakit yang kuderita. Aku hanya bisa menghela napas, menahan diri untuk tidak membalas. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan keramaian yang perlahan mulai berbisik-bisik. Aku bisa mendengar sebagian dari mereka berbicara dengan nada prihatin tentang kejadian barusan. Rasa malu itu semakin memuncak, seperti gelombang pasang yang menghantam bibir pantai. Di dalam kamar mandi, aku menatap cermin, melihat pantulan diriku yang menyedihkan. Lengan kananku merah padam, dan sebagian kerudung serta bajuku basah dan sedikit menghitam karena teh. Air mataku akhirnya tumpah, membasahi pipi yang terasa panas. Inikah takdirku? Terus-menerus diperlakukan semena-mena? Aku membersihkan lukaku dengan air dingin, mencoba meredakan perihnya. Saat itu, aku memutuskan, cukup sudah. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi Kirana yang lemah, yang hanya bisa pasrah diperlakukan semena-mena. Teh panas ini bukan hanya membakar kulitku, tetapi juga menyulut api perlawanan di dalam dadaku. Balasanku,
Aku bersumpah, akan jauh lebih panas dari teh ini. Perihnya luka di lengan tak seberapa dibandingkan perihnya hati. Aku masih berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan diriku yang kacau. Air mata membasahi pipi, bercampur dengan sisa-sisa air yang kupakai untuk membersihkan luka bakar. Bayangan wajah Ibu Ratna yang penuh amarah dan tatapan puasnya saat menyiramkan teh panas itu terus berputar di benakku, serupa adegan film yang diputar berulang-ulang tanpa henti. Tubuhku bergetar hebat, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi karena guncangan emosional yang luar biasa. Aku merasa direnggut martabatku, diinjak-injak harga diriku di depan begitu banyak pasang mata. Bagaimana mungkin seorang ibu tega melakukan hal itu kepada menantunya, apalagi di hari suci dan di hadapan tamu-tamu? Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi diketuk pelan. Aku terkesiap, buru-buru menghapus jejak air mata dan menarik napas dalam-dalam. Arya masuk dengan wajah khawatir, matanya menatapku dengan iba. Ia membawa sebuah baskom berisi air dingin dan sebuah handuk kecil. Ia mendekatiku, wajahnya penuh penyesalan. "Kirana, maafkan ibu, kamu tidak apa-apa." Suaranya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku sedikit menghindar. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku merasa sakit melihat keraguannya di depan Ibu Ratna tadi. Aku hanya menggeleng, tak sanggup bersuara. Kata-kata tertahan di tenggorokanku, membentuk gumpalan pahit yang sulit kutelan. Arya menghela napas panjang, lalu dengan lembut mengambil pergelangan tanganku dan mulai membersihkan lukaku. Sentuhannya terasa dingin, sedikit meredakan perih. "Aku minta maaf, Kirana. Aku tidak tahu harus berbuat apa," katanya lagi, suaranya terdengar putus asa. Aku tahu Arya mencintaiku, tetapi ia terlalu takut pada ibunya. Ketakutan itu seolah mengikat tangannya, membungkam lidahnya, setiap kali Ibu Ratna bertindak semena-mena. "Sudahlah, Mas. Aku tidak apa-apa," jawabku akhirnya, suaraku serak. Aku tidak ingin menambah bebannya. Aku tahu ia juga terjepit, tetapi di sisi lain, aku membutuhkan seseorang yang bisa berdiri di sisiku. Hari ini, ia tidak melakukannya. Kami berdua terdiam beberapa saat, hanya suara keramaian dari ruang tamu yang samar-samar terdengar. Bisik-bisik para tamu pasti sedang membicarakan kejadian barusan. Rasa malu itu kembali menyeruak, menusuk-nusuk relung hatiku. Bagaimana aku bisa kembali ke ruang tamu itu, menghadapi tatapan-tatapan penasaran mereka? Setelah lukaku dibersihkan dan diolesi salep, aku berganti pakaian. Arya menemaniku kembali ke kamar. Di luar, suasana kembali ramai, seolah tak terjadi apa-apa. Seolah insiden teh panas itu tak pernah ada. Hanya aku yang merasakan luka itu, baik di kulit maupun di jiwa. Aku mencoba menenangkan diri di kamar, duduk di tepi ranjang. Arya duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku erat. "Aku akan bicara dengan ibu nanti, Kirana," janjinya, nadanya sedikit lebih tegas. Aku hanya mengangguk, tanpa banyak berharap. Aku tahu, bicara dengan Ibu Ratna sama seperti berbicara pada tembok. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu. Ibu RT dan beberapa ibu-ibu tetangga masuk ke kamar, membawa makanan dan minuman. Wajah mereka menunjukkan keprihatinan yang tulus. "Kirana, bagaimana lukamu? Sudah diobati?" tanya Ibu RT dengan nada khawatir. Aku tersenyum tipis. "Sudah, Bu. Terima kasih sudah khawatir." Mereka duduk di sekelilingku, dan suasana sedikit mencair. Mereka tidak secara langsung membahas insiden itu, tetapi mata mereka terus-menerus melirik lenganku. Salah satu ibu tetangga, Ibu Sasa, yang terkenal blak-blakan, akhirnya berbisik, "Sabar ya, Nak Kirana. Ibu Ratna memang begitu. Cuma dia tidak seberapa baiknya seperti orang lain." Bisikan itu seperti penawar racun di hatiku.
Setidaknya, ada yang mengerti posisiku. Arya mencoba mengalihkan pembicaraan, mengajak mereka menikmati hidangan. Ia tampak canggung, berusaha menjaga suasana agar tidak terlalu tegang. Aku hanya mengangguk dan tersenyum, berterima kasih atas perhatian mereka. Perlahan, mereka pamit satu persatu. Setelah mereka pergi, Arya menatapku. "Apa kamu tidak mau keluar? Banyak tamu yang ingin menyapamu," katanya. Aku tahu ia ingin aku kembali ke ruang tamu, menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, harga diriku menolak. "Aku di sini saja, Mas. Aku masih belum enak badan," jawabku jujur. Aku tidak ingin lagi menjadi tontonan atau menjadi bahan bisikan. Aku ingin melarikan diri dari semua ini, dari tatapan kasihan dan bisik-bisik yang seolah-olah mengulitiku hidup-hidup. Arya menghela napas, ia memahami perasaanku. Ia duduk di sampingku lagi, menggenggam tanganku. "Aku tahu ini berat, Kirana, tapi aku akan selalu bersamamu." Aku membalas genggamannya, berharap janjinya kali ini nyata. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, rumah kembali sepi. Aku mendengar Arya berbicara dengan Ibu Ratna di ruang depan. Suara mereka pelan, nyaris tak terdengar. Aku mencoba menguping, berharap Arya benar-benar membela diriku. Namun, yang kudengar hanyalah suara Ibu Ratna yang meninggi, disusul keheningan. Arya kembali ke kamar dengan wajah lesu. "Ibu tidak mau mengerti, Kirana," dia bilang, "aku yang harus mendidikmu lebih keras," katanya pasrah. Hatiku mencelos. Dugaanku benar, Ibu Ratna takkan pernah berubah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Panas di lengan mulai mereda, namun api di hati justru semakin menyala. Aku memandang langit-langit kamar yang gelap, bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus menerima perlakuan tidak adil ini? Jawaban datang dengan sendirinya, seiring dengan terbitnya fajar, tidak lagi. Fajar menyingsing, memancarkan bias kemerahan di ufuk timur desa Mekarsari. Burung-burung mulai berkicau, menyambut pagi yang baru, namun hatiku terasa berat, belum sepenuhnya pulih dari luka semalam. Aku terbangun sebelum Arya, merasakan perih yang masih samar di lenganku. Kali ini, bukan hanya perih fisik, melainkan perih batin yang jauh lebih dalam. Aku bangkit dari tempat tidur, menuju jendela kamar. Udara pagi terasa sejuk menyentuh kulitku, namun tak mampu menyejukkan gejolak di dada. Aku memandang keluar, melihat kabut tipis masih menyelimuti sawah, seolah menyembunyikan keindahan yang sebenarnya. Sama seperti hatiku, yang selama ini mencoba menyembunyikan rasa sakit dan kekecewaan di balik senyum dan ketenangan. Di meja rias, aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata bengkak dan wajah pucat tak bisa menyembunyikan jejak air mata semalam. Aku menyentuh hijab yang membingkai wajahku. Selama ini, hijab ini adalah simbol kesabaranku, ketaatanku, dan harapanku akan kebaikan. Namun, kini, ia juga seolah menjadi saksi bisu atas segala penderitaan yang aku alami. Sebuah pertanyaan berkelebat dalam benakku. Apakah kesabaran berarti membiarkan diri terus-menerus diinjak-injak? Apakah ketaatan berarti menyerahkan diri pada perlakuan tidak adil? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mendesak, menuntut jawaban yang selama ini aku hindari. Tiba-tiba, ingatanku melayang pada cerita-cerita para wanita tangguh yang kutahu. Mereka bukan wanita yang membalas dendam dengan kekerasan, melainkan dengan kekuatan akal, keteguhan hati, dan strategi. Mereka membuktikan bahwa kebaikan dan kekuatan sesungguhnya bisa menjadi senjata yang jauh lebih mematikan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan semangat baru menyusup ke dalam diriku. Ada percikan api yang menyala di hati, api yang bukan berasal dari amarah, melainkan dari keinginan untuk bangkit, untuk menunjukkan bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Aku ingin membalas, bukan dengan menyakiti,
melainkan dengan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Bukan, aku tidak akan membalas dengan siraman air panas. Balasanku akan jauh lebih panas, membakar rasa congkak dan merendahkan yang selama ini Ibu Ratna tunjukkan. Balasanku akan berupa keberhasilan, kehormatan, dan pengakuan yang tak bisa ia bantah. Aku melangkah ke kamar mandi, membersihkan diri, dan berwudu. Saat air membasuh wajahku, aku merasa seolah dosa-dosa dan beban berat terangkat dari pundakku. Aku mengenakan mukena dan berdiri di atas sajadah, menghadap kiblat. Dalam sujud panjangku, aku bukan lagi meminta agar hati Ibu Ratna dilembutkan, tetapi aku meminta kekuatan. Aku meminta petunjuk agar aku bisa menjadi wanita yang lebih kuat, yang mampu berdiri tegak di tengah badai. Aku meminta agar aku bisa memaafkan, tetapi tidak melupakan. Setelah salat subuh, aku merasa lebih tenang, namun tekadku semakin membaja. Aku tidak akan lagi bersembunyi di balik kesedihan. Aku akan menghadapi ini semua dengan kepala tegak, dengan senyuman, dan dengan rencana. Aku keluar dari kamar, dan seperti biasa, mulai menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng yang baru matang menyebar ke seluruh penjuru rumah. Ibu Ratna sudah duduk di meja makan, wajahnya datar tanpa ekspresi. Arya menyusul tak lama kemudian, matanya masih terlihat mengantuk. Aku menyajikan nasi goreng di piring masing-masing. Arya menatapku dengan tatapan khawatir, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku membalas tatapannya dengan senyuman kecil, mencoba meyakinkannya bahwa aku kuat. Saat aku hendak pergi ke dapur untuk mencuci piring, Ibu Ratna berdeham. Mulai hari ini, kamu tidak perlu repot-repot lagi menyiapkan sarapan. Biar Mbok Sumi saja yang mengurusnya, katanya dengan nada dingin. Aku terkejut. Mbok Sumi adalah pembantu paruh waktu yang biasanya hanya datang siang hari. Itu adalah caranya untuk mengurangi interaksiku di rumah, untuk semakin mengucilkanku. Namun, kali ini, aku melihatnya sebagai sebuah peluang. Jika aku tidak lagi harus fokus pada pekerjaan rumah, aku bisa menggunakan waktuku untuk hal lain, untuk rencanaku. Aku tersenyum. Baik, Bu, jika itu memang keinginan Ibu. Nada suaraku datar, tanpa jejak emosi. Ibu Ratna sedikit terkejut dengan reaksiku yang tenang. Ia sepertinya berharap aku akan merengek atau membantah. Setelah sarapan, Arya pergi bekerja. Aku membersihkan meja makan, dan kemudian duduk di teras belakang, memandangi kebun kecil milik Ibu Ratna. Selama ini, aku hanya menghabiskan waktuku di dalam rumah. Sekarang, aku punya waktu luang. Aku mulai memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Apa yang bisa kulakukan untuk membangun diriku, sekaligus memberikan balasan yang setimpal? Desa Mekarsari, dengan segala kehangatan dan intriknya, adalah medan perangku. Aku teringat akan keahlian lamaku menjahit dan merangkai manik-manik. Di kota, aku sering menerima pesanan jilbab custom dan aksesoris. Mungkin aku bisa memulainya lagi di sini, di desa ini. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang membangun kemandirian dan identitas. Tekadku semakin kuat. Biarkan mereka mengira aku lemah, biarkan mereka merendahkanku. Aku akan tunjukkan bahwa wanita berhijab ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Ini adalah titik balikku, dan aku akan menulis ulang takdirku sendiri. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah terasa lebih dingin, seolah insiden teh panas itu membentuk sekat tak kasat mata di antara kami. Ibu Ratna semakin jarang berbicara denganku, dan jikapun berbicara, nadanya singkat dan tajam. Namun, kali ini, aku tidak lagi merasa tertekan. Aku telah menemukan titik terang, seberkas harapan yang menyinari jalan buntu ini. Dengan waktu luang yang kini kumiliki, aku mulai mencari-cari sisa kain perca dan benang di lemari lamaku. Untungnya, beberapa peralatan menjahit milik almarhum ibuku masih tersimpan rapi dalam sebuah kotak. Aku membersihkannya,
mengelap debu-debu yang menempel, dan merasakan semangat lama mulai bersemi kembali. Aku teringat betapa aku menyukai kegiatan menjahit dan merangkai manik-manik. Dulu, ini adalah hobi yang menghasilkan uang saku tambahan bagiku. Kini, itu akan menjadi pintu gerbang menuju kemandirian dan pemulihan harga diriku. Aku memutuskan untuk memulai kembali, pelan-pelan, namun pasti. Awalnya, aku hanya membuat beberapa bros hijab dengan manik-manik sisa yang kumiliki. Desainnya sederhana, namun unik. Aku mengerjakannya di sore hari, di teras belakang rumah, agar tidak terlalu menarik perhatian Ibu Ratna. Fokusku pada setiap detail manik-manik membuat pikiranku teralihkan dari segala kesedihan. Suatu siang, saat Ibu RT datang berkunjung, ia melihat bros yang sedang kurangkai. "Wah, bagus sekali, Kirana. Kamu yang buat ini?" tanyanya dengan nada kagum. Aku mengangguk malu-malu. Ibu RT langsung memesan 2 buah, dan itu membuat hatiku melonjak gembira. Itu adalah pesanan pertamaku di Desa Mekarsari. Berita tentang bros buatan Kirana menyebar dari mulut ke mulut di kalangan ibu-ibu desa. Banyak yang penasaran, dan beberapa mulai memesan. Aku tidak mematok harga tinggi, hanya untuk menutupi biaya bahan dan sedikit keuntungan. Semakin banyak pesanan, semakin banyak pula interaksiku dengan warga desa. Melalui obrolan ringan saat mereka datang mengambil pesanan, aku mulai mendengar cerita-cerita tentang kehidupan desa, tentang anak-anak mereka, tentang kebun, dan kadang-kadang, tentang Ibu Ratna. Aku menjadi pendengar yang baik, memberi saran seperlunya, dan selalu tersenyum ramah. Aku juga mulai menyisihkan sedikit uang dari hasil penjualanku untuk membeli bahan-bahan yang lebih beragam. Aku mencoba membuat model-model hijab instan dengan sentuhan bordir tangan, yang ternyata juga diminati. Desain-desainku selalu sederhana, namun elegan, dan paling penting, nyaman dipakai. Ibu Ratna tentu saja menyadari kegiatanku. Ia sering melirik sinis saat melihat tumpukan kain dan manik-manik di meja kerjaku. "Buat apa bikin begituan? Tidak akan laku juga," cibirnya suatu hari. Aku hanya tersenyum tipis, tanpa membalas. Biarkan saja, aku akan membuktikan sebaliknya. Yang paling membuatku senang adalah perubahan sikap Arya. Ia mulai mendukungku, sesekali membantuku memilih bahan atau mengantarkan pesanan ke rumah pembeli. Ia melihat semangat baru dalam diriku, dan itu membuat hubungan kami sedikit membaik. Kami kembali sering berbagi cerita, dan ia sering memujiku. "Kamu hebat, Kirana. Aku bangga padamu," katanya suatu malam, sambil mengelus lenganku yang masih menunjukkan bekas luka samar. Pujian itu jauh lebih berharga daripada apapun. Itu memberiku kekuatan lebih. Aku juga mulai menyadari bahwa Ibu Ratna memiliki beberapa kebiasaan buruk yang diketahui warga desa. Ia sering meminjam uang dengan alasan ini itu dan lupa mengembalikannya, atau ia suka sekali bergosip dan menyebarkan rumor yang belum tentu benar. Hal-hal inilah yang diam-diam menggerogoti reputasinya di mata warga. Salah satu tetangga bercerita padaku bagaimana Ibu Ratna pernah meminjam uang dari kas arisan desa dan belum mengembalikannya hingga sekarang. Padahal beliau itu punya banyak uang dari pensiunan almarhum Bapak Kepala Desa, kata Ibu Sasa dengan nada kesal. Aku hanya mendengarkan. Aku tidak pernah ikut-ikutan bergosip tentang Ibu Ratna. Aku hanya fokus pada pekerjaanku, pada setiap jahitan dan setiap manik-manik yang kurangkai. Aku ingin menunjukkan bahwa aku adalah wanita yang berintegritas, yang tidak mudah terprovokasi. Waktu berlalu, dan bisnis kecilku semakin berkembang. Aku tidak hanya menjual di desa, tetapi juga menitipkan produkku di toko-toko kecil di kecamatan sebelah. Pelangganku bertambah, dan aku bahkan mulai bisa membantu beberapa ibu-ibu di desa untuk merangkai manik-manik, memberi mereka sedikit penghasilan tambahan. Kini, bukan hanya Ibu RT atau Ibu Sasa yang mendukungku, tetapi banyak ibu-ibu lain yang kini menjadi pelanggan setiamu. Mereka datang bukan hanya untuk membeli, tetapi juga untuk bercerita,
untuk mencari nasihat, dan untuk berbagi tawa. Rumah ini, yang dulunya terasa seperti penjara bagiku, kini mulai dipenuhi dengan tawa dan kehangatan dari para pelanggan. Aku tahu, ini hanyalah permulaan. Benang emas kesabaran yang selama ini aku rajut dengan susah payah, kini mulai menunjukkan kilauannya. Ini bukan tentang membalas dendam dengan cara yang sama, melainkan membangun diriku menjadi lebih baik, lebih kuat, hingga kelak, orang-orang akan melihat siapa Kirana sebenarnya, dan siapa Ibu Ratna sebenarnya. Balasanku ini akan jauh lebih menyengat daripada teh panas yang dulu menyiramku. Musim berganti, dari kemarau panjang yang terik menjadi musim hujan yang membawa kesegaran. Bisnis hijab dan aksesorisku semakin berkembang pesat, tak hanya di Desa Mekarsari, tetapi juga sampai ke pasar kecamatan. Aku kini memiliki beberapa ibu-ibu tetangga yang membantuku merangkai manik-manik dan menjahit, memberikan mereka penghasilan tambahan di sela-sela aktivitas rumah tangga. Rumah kami, terutama bagian teras belakang yang kuluas menjadi ruang kerja, kini tak pernah sepi. Tawa dan obrolan ibu-ibu yang membantu atau datang berbelanja mengisi setiap sudutnya. Suasana hangat ini berbanding terbalik dengan aura dingin yang selalu diselimuti oleh Ibu Ratna. Ironisnya, rumah yang seharusnya menjadi sarang bagi ketidakbahagiaku, kini justru menjadi pusat kegiatan yang positif di desa. Ibu Ratna tentu saja tidak senang dengan perubahan ini. Ia sering menggerutu, menganggap kegiatanku ini hanya membuat rumah berantakan dan gaduh. Apa-apaan ini? Rumah jadi pasar begini, keluhnya suatu hari, menatap tumpukan kain dan manik-manik dengan jijik. Namun, aku hanya membalasnya dengan senyuman dan terus melanjutkan pekerjaanku. Aku tahu, ia melihatku bukan lagi sebagai menantu yang patut dikasihani, melainkan sebagai saingan tak langsung. Perlahan, aku mulai mengamati perubahan sikap warga desa. Mereka yang dulunya hanya berbisik-bisik dan menatap iba padaku, kini menatapku dengan hormat. Mereka melihat kerja kerasku, ketekunanku, dan kebaikan hatiku yang tak pernah lekang meski terus-menerus disakiti oleh Ibu Ratna. Mereka melihat bahwa aku adalah wanita yang bangkit dari keterpurukan. Arya pun menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia tidak lagi pasif. Ia sering ikut membantuku mengangkat tumpukan kain atau mengantarkan pesanan yang cukup jauh. Malam harinya, kami sering berdiskusi tentang pengembangan usahaku, tentang bagaimana memperluas pasar, atau tentang model-model baru yang akan dibuat. Ikatan kami semakin kuat, dan ia kini lebih berani membela diriku di hadapan ibunya. Suatu sore, saat Ibu Ratna kembali mengeluh tentang keramaian di rumah, Arya langsung menyela, "Bu, Kirana ini kan juga bantu ekonomi keluarga. Kenapa ibu selalu begini?" Suara Arya terdengar tegas, dan itu membuat Ibu Ratna terdiam, terkejut. Aku menatap Arya dengan bangga. Ini adalah kemajuan yang luar biasa. Tidak hanya itu, bisikan angin perubahan juga mulai membawa kabar tentang kelemahan Ibu Ratna. Sifatnya yang boros dan suka berutang mulai menjadi rahasia umum di kalangan warga desa. Banyak yang mengeluhkan bahwa Ibu Ratna sering meminjam uang dengan janji manis untuk dikembalikan segera, namun seringkali lupa bahkan enggan untuk membayarnya. Contoh paling nyata adalah saat Ibu Ratna membeli perhiasan baru, padahal ia masih memiliki utang di warung Ibu Marni. Ibu Marni, yang adalah tetangga dekat kami, mengeluh padaku, "Lihat itu, Kirana. Dia bisa beli kalung baru, tapi utang cabai dan bawang di warungku saja belum dibayar." Aku hanya bisa menghela napas. Beberapa ibu-ibu yang dulunya dekat dengan Ibu Ratna, kini mulai menjaga jarak. Mereka merasa tidak nyaman dengan kebiasaan Ibu Ratna yang suka bergosip dan meminjam uang. Mereka lebih memilih berkumpul di rumahku, membicarakan hal-hal positif, bertukar ide, dan saling mendukung. Aku tidak pernah mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menjatuhkan Ibu Ratna. Aku hanya terus melakukan kebaikan, membantu sesama, dan fokus pada bisnisku. Aku percaya, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri, dan keburukan akan terungkap pada waktunya.
Bahkan dalam pertemuan arisan desa, aku merasakan perubahan atmosfer. Dulu, Ibu Ratna selalu menjadi pusat perhatian dengan segala kemewahan dan kesombongannya. Kini, tatapan mata para ibu-ibu lebih sering tertuju padaku, menanyakan tentang model hijab terbaru atau tentang cara merangkai manik-manik. Aku merasa dihargai, bukan lagi dihakimi. Suatu hari, ada acara sunatan massal di desa. Panitia membutuhkan donasi untuk membeli seragam dan perlengkapan anak-anak. Aku mengusulkan untuk membuat beberapa hijab dan bros sebagai cindera mata, dan sebagian keuntungannya akan kudonasikan. Arya sangat mendukung ideku, dan warga desa lainnya pun menyambutnya dengan antusias. Ibu Ratna, yang biasanya sangat aktif dalam kegiatan sosial, kali ini memilih diam. Ia tahu, jika ia menolak, ia akan terlihat buruk di mata masyarakat. Aku tidak peduli dengan reaksinya, aku hanya ingin berkontribusi untuk desa. Proyek Cindera Mata itu berjalan sukses. Kami berhasil mengumpulkan donasi yang cukup besar, dan anak-anak tampak senang dengan hijab dan bros yang kami berikan. Aku merasa bahagia, bukan hanya karena berhasil membantu, tetapi karena melihat senyum tulus di wajah anak-anak. Semakin banyak kebaikan yang kutabur, semakin banyak pula dukungan yang kudapatkan. Aku sadar, balasan yang sesungguhnya bukan lagi tentang melukai, tetapi tentang mengungguli. Mengungguli bukan dengan kesombongan, melainkan dengan ketulusan dan prestasi. Meskipun Ibu Ratna masih sering melontarkan komentar-komentar pedas, suaranya kini tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Bisikan angin perubahan telah membawa kabar tentang diriku, tentang Kirana yang bangkit, tentang Kirana yang berhijab dan penuh karya. Dan bisikan itu, perlahan-lahan, mulai menenggelamkan suara nyinyir mertuaku. Aku tahu, badai besar akan datang, dan aku siap menghadapinya. Ketenangan desa Mekarsari, yang dulu hanya ilusi bagiku, kini perlahan menjadi nyata. Namun, di balik ketenangan itu, aku merasakan adanya pusaran energi yang kusembunyikan rapat-rapat, sebuah rencana besar yang telah kurajut dalam diam. Aku tidak ingin lagi menjadi korban, dan kini, saatnya bagi mereka yang merendahkanku untuk melihat Kirana yang sebenarnya. Bisnisku terus berkembang. Permintaan hijab dan aksesoris tidak hanya datang dari desa-desa tetangga, tetapi juga dari toko-toko online di kota besar. Aku bahkan sudah bisa menyewa ruko kecil di pusat kecamatan, menjadikannya butik hijab pertama di daerah ini. Butik Kirana Mode bukan hanya tempat berjualan, melainkan juga wadah bagi ibu-ibu desa untuk menyalurkan kreativitas mereka. Ibu Ratna, yang selalu menganggap remeh usahaku, kini hanya bisa menatap sinis dari kejauhan. Ia sering melihatku berangkat pagi dan pulang malam, dengan wajah ceria dan semangat yang membara. Ia tahu, aku telah berubah, menjadi sosok yang lebih kuat dan mandiri, jauh dari menantu yang dulu hanya bisa menunduk pasrah. Aku tahu, balasan terbesarku haruslah sesuatu yang akan mengguncang Ibu Ratna, namun dengan cara yang elegan, tanpa harus melukai fisiknya. Balasanku adalah tentang reputasi, tentang kebenaran, dan tentang siapa yang lebih pantas mendapatkan hormat di mata masyarakat desa Mekarsari. Aku mulai mengumpulkan data. Dengan bantuan beberapa ibu-ibu yang kini menjadi kepercayaanku, aku mengumpulkan informasi tentang utang-utang Ibu Ratna yang tak kunjung dibayar, tentang janji-janji palsunya, dan tentang kebiasaannya bergosip yang seringkali merugikan orang lain. Aku tidak menyebarkannya, hanya menyimpannya, menunggu waktu yang tepat. Arya adalah pendukung terbesarku. Ia melihat ketekunanku, keberhasilanku, dan yang terpenting, ia melihat kebahagiaan yang terpancar dari diriku. Hubungan kami semakin erat, dan ia menjadi bentengku di hadapan Ibu Ratna. Ia bahkan sering mengingatkan ibunya untuk melunasi utang-utangnya, meskipun seringkali tak digubris. Puncak rencana rahasia itu datang saat pemilihan ketua arisan gabungan desa akan diselenggarakan. Ini adalah acara besar yang melibatkan perwakilan dari setiap arisan di seluruh desa.
Posisi ketua arisan gabungan adalah posisi yang sangat dihormati, karena ia akan mengelola dana yang cukup besar dan memimpin berbagai kegiatan sosial. Sejak lama, posisi ini selalu dipegang oleh Ibu Ratna. Ia menganggap jabatan itu sebagai hak miliknya, dan tidak ada yang berani menentangnya. Namun, kali ini, ada bisikan-bisikan dari para ibu-ibu agar aku maju sebagai calon. Aku awalnya ragu, namun dorongan dari Arya dan para pendukungku membuatku memberanikan diri. Kirana, kamu harus maju. Kamu lebih pantas. Kamu jujur dan pekerja keras, kata Ibu RT suatu hari, meyakinkanku. Banyak ibu-ibu lain yang juga menyuarakan hal yang sama. Mereka melihatku sebagai sosok yang mampu membawa perubahan positif. Akhirnya, aku memutuskan untuk maju. Aku tidak berkampanye dengan janji-janji muluk. Aku hanya memaparkan visi dan misiku, ingin menjadikan arisan ini lebih transparan, lebih bermanfaat bagi anggota, dan fokus pada kegiatan sosial yang bisa mengangkat kesejahteraan bersama. Aku juga menawarkan pelatihan menjahit dan merangkai manik-manik gratis bagi anggota yang ingin belajar. Reaksi Ibu Ratna sangat marah. Ia merasa posisinya terancam. Ia mulai menyebarkan rumor-rumor tak sedap tentang diriku, mencoba menjatuhkan nama baikku di mata warga. Dia itu cuma menantu kemarin sore, tidak tahu apa-apa tentang mengurus organisasi, katanya di setiap kesempatan. Namun, rumor-rumor itu tidak lagi mempan. Warga desa sudah cerdas. Mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang fitnah. Mereka melihat bagaimana aku membangun usahaku dari nol, bagaimana aku membantu ibu-ibu lain, dan bagaimana aku selalu berpegang pada kejujuran. Hari pemilihan tiba. Aula desa dipenuhi oleh ratusan ibu-ibu dari berbagai arisan. Ketegangan terasa di udara. Ibu Ratna datang dengan pakaian terbaiknya, wajahnya penuh keyakinan. Aku datang dengan sederhana, ditemani Arya yang setia di sisiku. Saat sesi debat calon, Ibu Ratna menggunakan kesempatan itu untuk menyerangku secara pribadi. Ia mengungkit kembali insiden teh panas, bahkan memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa aku yang ceroboh dan tidak sopan. Namun, kali ini, aku tidak diam. Aku mengambil mikrofon, menatapnya lurus. Benar, saya pernah disiram teh panas di depan umum. Saya akui, itu adalah kejadian yang memalukan. Kataku tenang, suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan. Namun, dari kejadian itu, saya belajar. Saya belajar bahwa rasa sakit bisa menjadi pupuk untuk tumbuh. Saya belajar bahwa dihina tidak berarti menyerah. Saya belajar bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk bangkit. Ruangan hening. Ibu Ratna terkejut dengan kejujuranku. Aku melanjutkan, saya tidak akan mengungkit masa lalu atau membalas dendam. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya di sini bukan untuk merusak, melainkan untuk membangun. Jika ibu-ibu memberikan kepercayaan kepada saya berjanji akan mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi kita semua. Tepuk tangan riuh menyambut ucapanku. Aku melihat beberapa ibu-ibu mengangguk, mata mereka berkaca-kaca. Ibu Ratna hanya bisa menatapku dengan tatapan tak percaya. Badai yang kurahasiakan ini, kini mulai terbuka, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah permulaan dari balasan terpanasku, sebuah balas dendam yang tak melibatkan api, melainkan air mata kebenaran. Suasana di aula desa setelah pidatoku masih terasa mengharukan. Tepuk tangan riuh bergema, memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa. Aku melihat tatapan haru di wajah Arya, yang berdiri di sampingku dengan senyum bangga. Di sisi lain, wajah Ibu Ratna memerah padam, antara marah dan terkejut melihat reaksi para ibu-ibu yang begitu mendukungku. Ia tidak menyangka aku akan berani mengungkapkan kebenaran di depan umum. Proses pemilihan dimulai. Setiap ibu-ibu secara bergantian maju untuk memberikan suaranya. Aku dan Ibu Ratna duduk di kursi depan, tak jauh dari meja panitia.
Aku bisa merasakan tatapan mata Ibu Ratna yang tajam menusukku, seolah ingin membakarku dengan pandangannya. Namun, aku tetap tenang, yakin dengan pilihan yang telah kuambil. Selama ini, aku selalu memilih diam dan bersabar. Namun, hari ini, aku telah memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Insiden teh panas itu adalah puncaknya, dan kini, dengan keberanian yang entah datang dari mana, aku menggunakannya sebagai landasan untuk membangun kepercayaan dan simpati. Satu persatu suara dihitung. Angka-angka di papan tulis perlahan menunjukkan perolehan suara. Setiap kali namaku disebut dengan angka di sampingnya, sorakan dan tepuk tangan kembali terdengar. Sebaliknya, ketika nama Ibu Ratna disebut, suasana terasa lebih senyap, hanya tepuk tangan ala kadarnya. Wajah Ibu Ratna semakin tenggelam. Ia pasti merasakan kekalahan yang mendekat. Aku tahu, ia terbiasa dengan kemenangan mutlak, dengan kekuasaan yang tak tergoyahkan. Namun, kini, singgasananya sedang digoyahkan oleh seorang menantu yang dulunya ia anggap remeh. Akhirnya, panitia mengumumkan hasilnya. Dengan ini, kami umumkan, Ketua Arisan Gabungan Desa Mekarsari terpilih adalah Kirana. Suara pembawa acara menggema, disambut sorakan histeris dan tepuk tangan meriah dari seluruh penjuru aula. Aku terkesiap, nyaris tak percaya. Aku memenangkan pemilihan itu dengan suara telak. Aku berdiri, membalas senyuman dan lambaian tangan para ibu-ibu. Air mata haru menggenang di pelupuk mataku. Ini bukan hanya kemenangan pribadi. Ini adalah kemenangan kebenaran, kemenangan kesabaran, dan kemenangan bagi semua wanita yang pernah merasa direndahkan. Arya langsung memelukku erat, membisikkan kata-kata selamat dan bangga di telingaku. Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan yang telah lama kurindukan. Ia adalah saksi bisu perjuanganku, dan kini, ia ikut merasakan manisnya kemenangan. Ibu Ratna terlihat syok. Ia tidak beranjak dari tempat duduknya, tatapannya kosong. Para ibu-ibu di sekitarnya pun tidak ada yang mendekat untuk menghibur atau mengucapkan selamat kepadanya. Ia duduk sendirian, dikelilingi kekalahan dan keheningan yang memekakan telinga. Aku melangkah maju menuju podium, di mana mikrofon telah menantiku. Dengan suara bergetar namun mantap, aku mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Aku berjanji akan bekerja keras dan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya berjanji, setiap dana yang ada akan dikelola dengan transparan. Laporan keuangan akan selalu terbuka untuk semua anggota. Kataku, menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Kata-kataku adalah bara api kebenaran yang sengaja kutaburkan. Semua orang tahu, Ibu Ratna sering tidak transparan dalam pengelolaan dana arisan sebelumnya. Beberapa ibu-ibu yang dulu pernah mengeluhkan perihal dana arisan yang tidak jelas, kini saling berpandangan, mengangguk setuju. Mereka tahu, ini adalah sindiran halus yang sengaja kutujukan pada Ibu Ratna, sebuah pembuktian tanpa harus menuduh secara langsung. Setelah acara selesai, banyak ibu-ibu yang datang menghampiriku, memberikan selamat dan memelukku. Beberapa bahkan menceritakan bagaimana Ibu Ratna pernah meminjam uang dari mereka dan belum mengembalikannya. Mereka berharap, di bawah kepemimpinanku, kondisi keuangan arisan akan lebih baik dan kejadian serupa tidak akan terulang. Aku mendengarkan cerita mereka dengan sabar, mencatat setiap keluhan, dan berjanji akan mencari solusinya. Aku tidak ingin menjadi seperti Ibu Ratna yang hanya mementingkan diri sendiri. Aku ingin menjadi pemimpin yang melayani. Saat aku hendak pulang, Ibu Ratna sudah pergi, ia menghilang begitu saja dari aula. Ia pasti tidak sanggup menghadapi kenyataan pahit ini. Ia telah kehilangan segalanya, jabatan, kehormatan, dan sebagian besar pendukungnya. Balasanku memang lebih panas. Bukan dengan menyiramkan teh, melainkan dengan membakar habis kesombongan dan keangkuhannya di depan mata banyak orang, tanpa harus mengangkat tangan sedikit pun. Aku tidak merencanakan untuk mempermalukannya,
namun kebenaran dan kebaikanlah yang telah melakukannya. Keputusanku untuk mengungkap kebenaran di hadapan umum, meski terasa berat pada awalnya, ternyata membuahkan hasil yang jauh melampaui dugaanku. Kemenanganku dalam pemilihan ketua arisan gabungan desa bukan hanya mengubah statusku di mata warga, tetapi juga mengubah dinamika di dalam rumah. Ibu Ratna, yang dulunya penuh wibawa dan kesombongan, kini menjadi sosok yang terpojok dan terisolasi. Setelah kekalahan telaknya, Ibu Ratna semakin jarang keluar rumah. Wajahnya selalu muram, dan ia nyaris tidak pernah berbicara denganku, bahkan dengan Arya sekalipun. Suasana di rumah terasa sunyi, sebuah kesunyian yang ironisnya jauh lebih damai daripada kebisingan cemoohan yang dulu selalu kudengar. Aku tahu, ia sedang menelan pil pahit kekalahan, dan itu terasa lebih pedas daripada teh panas yang pernah ia siramkan padaku. Para ibu-ibu desa, yang dulunya menghormati Ibu Ratna karena kekuasaan dan jabatannya, kini menatapnya dengan rasa kasihan, bahkan ada yang terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan. Reputasi Ibu Ratna sebagai wanita yang jujur dan berintegritas runtuh dalam semalam. Berita tentang utang-utangnya yang tak terbayar dan kebiasaan bergosipnya semakin menyebar luas, bahkan sampai ke telinga warga desa tetangga. Beberapa warga yang dulunya sering dipinjamkan uang oleh Ibu Ratna, kini memberanikan diri menagih utang mereka. Aku sering mendengar keributan kecil di ruang tamu, di mana Ibu Ratna harus menghadapi tatapan menuntut dari para penagih. Ia terlihat kesulitan, mencoba mencari alasan, padahal aku tahu ia memiliki cukup uang. Arya, suamiku, adalah saksi paling nyata atas perubahan ini. Ia tidak lagi berada di antara dua pilihan sulit. Ia kini sepenuhnya berdiri di sisiku, mendukung setiap langkahku, dan membantuku mengelola butik serta kegiatan arisan. Ia melihat bagaimana aku bangkit, bagaimana aku membangun diriku sendiri, dan bagaimana aku mendapatkan rasa hormat dari masyarakat. Suatu sore, Arya mendekati Ibu Ratna. "Bu, sebaiknya Ibu lunasi semua utang-utang itu. Tidak enak didengar orang desa," katanya dengan nada lembut namun tegas. Ibu Ratna hanya mendengus, "Bukan urusanmu. Kamu sekarang sudah dihasut istrimu itu." Ia masih mencoba menyalahkan diriku. Namun, Arya tidak gentar. "Ini bukan tentang Kirana, Bu. Ini tentang Ibu sendiri. Orang-orang mulai membicarakan Ibu," katanya lagi. Ibu Ratna terdiam, tidak bisa membantah. Ia tahu, omongan warga desa adalah sesuatu yang sangat ia pedulikan. Sejak saat itu, perlahan-lahan, Ibu Ratna mulai melunasi utang-utangnya. Bukan karena ia menyesal, melainkan karena ia tidak ingin semakin terpojok dan kehilangan sisa-sisa kehormatannya. Langkahnya itu, meskipun terlambat, sedikit meredakan desas-desus di kalangan warga. Keberhasilanku sebagai ketua arisan gabungan desa juga semakin terlihat. Aku berhasil membuat laporan keuangan yang transparan, mengadakan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu, dan bahkan menginisiasi program pinjaman modal kecil untuk usaha rumahan. Kepercayaan warga padaku semakin tinggi. Pernah suatu ketika, saat ada acara halal bihalal di desa, aku diminta memberikan sambutan sebagai ketua arisan. Saat aku berdiri di mimbar, pandanganku bertemu dengan Ibu Ratna yang duduk di barisan belakang. Wajahnya datar, namun aku bisa melihat sedikit penyesalan di matanya. Atau mungkin, itu hanya perasaanku saja. Aku tidak pernah menyebut insiden teh panas itu lagi, tidak pula mengungkit keburukan Ibu Ratna. Aku hanya fokus pada visi dan misiku, pada kebaikan yang bisa aku tabur. Aku tahu, balasanku bukan hanya kemenangan ini, tetapi juga kenyataan bahwa aku telah memaafkan, namun tidak melupakan pelajaran yang kudapatkan. Sisa-sisa bara api kesombongan Ibu Ratna kini telah menjadi abu. Ia yang dulu selalu ingin menjadi pusat perhatian, kini memilih menyepi. Ia yang dulu selalu ingin menguasai, kini harus menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang lebih dipercaya dan dihormati. Hubungan kami memang tidak kembali harmonis seperti ibu dan anak kandung,
namun ada perubahan. Ibu Ratna tidak lagi mencibir, tidak lagi melontarkan kata-kata pedas. Ia hanya mengamati dari kejauhan. Mungkin di dalam hatinya, ia mulai mengakui kekuatanku. Aku tahu, ini adalah akhir dari sebuah babak dalam hidupku. Aku tidak lagi Kirana yang lemah, yang hanya bisa menangis dalam diam. Aku adalah Kirana yang bangkit, yang berani, yang memilih kebaikan sebagai senjata. Balasanku, sungguh, jauh lebih panas daripada teh yang dulu ia siramkan. Panasnya kebenaran, panasnya kehormatan, dan panasnya keberhasilan. 2 tahun telah berlalu sejak insiden teh panas yang mengubah hidupku. Desa Mekarsari kini terasa seperti rumah sejati bagiku, bukan lagi sangkar emas yang dulunya kurasakan. Butik Kirana Mode telah menjadi ikon di kecamatan, membuka cabang di kota terdekat, dan mempekerjakan puluhan ibu-ibu dari desa Mekarsari. Kehidupan ekonomi banyak keluarga di sini terangkat berkat usaha kami. Sebagai ketua arisan gabungan desa, aku berhasil membawa banyak perubahan positif. Dana arisan dikelola dengan sangat transparan, program-program sosial berjalan lancar, dan desa kami bahkan mendapat penghargaan sebagai desa teladan dalam pemberdayaan perempuan. Aku sering diundang ke berbagai acara, menjadi pembicara, dan berbagi kisah inspiratifku. Aku, Kirana, wanita berhijab yang dulu pernah disiram teh panas di depan umum, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah sejauh ini. Semua ini berawal dari sebuah titik terendah, sebuah rasa sakit yang membakar, yang kemudian kujadikan bara untuk membakar semangat juang. Hubunganku dengan Arya semakin kuat. Ia adalah suamiku yang setia, sahabat terbaikku, dan pendukung paling utama. Ia tidak lagi menjadi Arya yang ragu-ragu di hadapan ibunya. Ia kini adalah Arya yang dewasa, yang berani membela kebenaran, dan yang selalu ada di sisiku. Kami belajar banyak dari badai ini, dan itu membuat ikatan kami tak tergoyahkan. Bagaimana dengan Ibu Ratna? Setelah kekalahan telaknya, ia memang tidak lagi berani mencampuri urusanku secara langsung. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, sesekali berkebun. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian di desa, dan pengaruhnya pun semakin memudar. Ia melihatku setiap hari, melihat bagaimana aku tumbuh, bagaimana aku dicintai dan dihormati oleh warga desa. Aku tahu, itu adalah pembalasan yang paling menyakitkan baginya, melihat menantu yang ia rendahkan justru mencapai puncak kesuksesan, tanpa harus mengotori tangannya dengan cara yang sama. Pernah suatu hari, ia memanggilku saat aku hendak berangkat ke butik. Aku terkejut. Sudah lama sekali ia tidak berbicara denganku secara langsung. Kirana, panggilnya lirih. Aku menoleh, menatapnya dengan tenang. Hati-hati di jalan. Jangan terlalu lelah, katanya. Suaranya terdengar kaku, seolah kata-kata itu sulit keluar dari mulutnya. Aku tersenyum. Itu bukan permintaan maaf, tetapi itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah tanda bahwa ia mulai melihatku bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Aku mengangguk, terima kasih, Bu. Aku tidak berharap lebih. Aku tahu, butuh waktu bagi hatinya untuk benar-benar luluh. Tapi setidaknya, ada jembatan kecil yang mulai dibangun di antara kami. Beberapa bulan kemudian, Ibu Ratna jatuh sakit. Aku yang merawatnya, menyiapkan makanannya, memberinya obat, dan menemaninya. Arya juga selalu ada, membantu merawat ibunya. Di saat sakitnya, ia terlihat lebih rapuh, dan aku bisa melihat sedikit kelembutan di matanya saat ia menatapku. Saat Ibu Ratna pulih, ia mengucapkan terima kasih kepadaku. Sebuah kata yang sangat jarang kudengar darinya. Kamu memang menantu yang baik, Kirana, bisiknya. Kata-kata itu, meski sederhana, terasa bagai melati yang kembali mekar di hatiku. Aku tahu, bekas luka di lenganku akan selalu ada, menjadi pengingat akan masa lalu. Namun,
Ia tidak lagi menyakitkan. Ia adalah bukti bahwa aku bisa bertahan, bahwa aku bisa bangkit, dan bahwa aku bisa membalas dengan cara yang lebih bermartabat. Hidupku kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku dan menghargaiku. Aku memiliki Arya yang setia, bisnis yang berkembang, dan kesempatan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Pelajaran terbesar yang kudapatkan adalah, balas dendam terbaik bukanlah dengan merendahkan orang lain, melainkan dengan mengangkat diri sendiri hingga mencapai titik di mana mereka yang merendahkanmu hanya bisa melihatmu dari bawah, dengan penyesalan di hati mereka. Teh panas itu memang membakar kulitku, namun balasanku jauh lebih membakar habis kesombongan, dan menyisakan abu penyesalan. Aku, Kirana, akhirnya mekar setelah badai.